Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Bakti Izmi dengan NIM 0501128202504. Nama saya Dwi Sari Suryanti dengan NIM 050111282025068. Nama saya Berlian Ulandari dengan NIM 050111282025072. Nama saya Erwin Saputra dengan NIM 050112820255080. pH atau potential of hydrogen adalah tingkat keasaman atau kebasaan suatu benda yang diukur dengan skala pH antara 0 sampai 14. Suatu benda dikatakan asam jika angka skala pH kurang dari 7 dan disebut basa jika angka skala pH lebih dari 7. Jika angka skala pH 7, maka benda tersebut netral, tidak asam maupun basa. Terdapat 3 jenis pH. Yang pertama, pH netral. Tanah dengan pH netral berada pada angka 6,5 hingga 7,8. Tingkat keasam-basaan ini merupakan pH ideal dengan kandungan senyawa organik, mikroorganisme, unsur hara, dan mineral-mineral dalam kondisi yang optimal. Yang kedua, pH asam. Tanah dengan pH asam berada pada angka kurang dari 7. Kadar pH dalam tanah asam biasanya dimiliki oleh tanah gambut yang cenderung mempunyai kandungan hidrogen, aluminium, dan belerang tinggi. Pada kondisi asam, biasanya tanaman tidak mampu tumbuh dengan baik karena zat hara tidak dapat diserap oleh tumbuhan secara optimal. Yang ketiga, pH basa. Tanah dengan pH basa berada pada angka lebih dari 7. Tanah dengan pH basa lebih banyak mengandung zat kapur dan umumnya terdapat di daerah pesisir pantai. Selain itu, tanah basah juga memiliki kandungan ion magnesium, kalsium, kalium, dan natrium yang lebih tinggi. Tanah yang terlalu masam dapat dinaikkan pH-nya dengan menambahkan zat kapur ke dalam tanah. Sedangkan, tanah yang terlalu alkalis atau basah bisa dapat diturunkan pH-nya dengan penambahan belerang. Tujuan untuk mengetahui pH antara lain: 1. Menentukan tinggi rendahnya unsur hara yang diserap oleh tanaman. 2. Dapat diketahui bila ada unsur yang beracun di dalam tanah. 3. Mengetahui potensi perkembangan mikroorganisme. 4. Mengatur kadar pH agar sesuai dengan kebutuhan pertanian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pH tanah adalah kejenuhan basa, sifat misel, dan macam kation yang terserap. Di daerah basah, pencucian dengan mudah melenyapkan Na karena daya ikatnya pada tanah pertukaran tidak kuat. Adanya pengaruh garam-garam terlarut di dalam tanah yang mengendap secara alami di dalam tanah di daerah-daerah yang tanah kering atau sebagai akibat penambahan irigasi. Alat dan bahan yang digunakan untuk penetapan pH tanah di laboratorium antara lain alat yang diperlukan ada pH meter, timbangan analitik, Erlenmeyer 100 ml, botol spray atau semprot dengan kapasitas 50 ml, dan bahan yang diperlukan antara lain larutan buffer pH 10,7 dan 4, H2O atau bisa dikatakan air, larutan KCl 1 ml dengan formula KCl 7,45 gram, ditimbang dan kemudian dilarutkan dengan Aquades hingga mencapai volume 100 ml. Selanjutnya adalah cara kerja. Dikarenakan untuk penentuan pH tanah terdiri dari dua macam, yaitu aktual dan potensial, maka cara kerjanya pun memiliki caranya masing-masing. Untuk cara kerja untuk penetapan pH tanah secara aktual atau yang dilakukan dengan senyawa H2O adalah pertama, timbang sampel tanah sebanyak 10 gram. Kemudian sampel tanah yang sudah ditimbang tadi dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 50 ml larutan Aquades dengan perbandingan sampel Aquades 1:5. Setelah sampel diberi larutan Aquades, kocok bahan tersebut dengan shaker selama 30 menit. Selanjutnya, ukur larutan tanah tersebut menggunakan pH meter yang sudah dikalibrasi yaitu dengan buffer 10,7 dan 4. Terakhir, nilai pH ditemukan dan jangan lupa catat nilai pH yang terbaca pada alat pH meter tersebut. Cara kerja pH KCl. Pertama, timbang 10 gram sampel tanah.
Kedua, sampel tanah yang sudah ditimbang dimasukkan dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 50 mm KCl dengan perbandingan 1:5. Ketiga, kocok dengan shaker selama 30 menit. Keempat, larutan tanah tersebut diukur dengan pH meter yang sudah dikalibrasi. Kelima, catat nilai pH yang terbaca pada alat. Adapun kesimpulan mengenai pH di laboratorium, pertama, metode penetapan pH dapat menggunakan H2O ataupun KCl. Kedua, fungsi dari penambahan H2O adalah untuk mengetahui keasaman aktif, sedangkan fungsi dari KCl adalah untuk mengetahui keasaman potensial. Selanjutnya, pH tanah sangat penting dikarenakan larutan tanah mengandung unsur seperti nitrogen, fosfor, kalium, di mana tanaman membutuhkan dalam jumlah tertentu untuk tumbuhan, berkembang dan bertahan terhadap penyakit. Sekian dari kelompok kami mengenai penetapan pH di laboratorium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.